Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang reformasi. Pengertian reformasi. Reformasi yaitu suatu proses perubahan sistem yang ada pada masa lalu yang kemudian diganti dengan sistem yang baru. Umumnya itu terjadi pada pendidikan, sosial, ekonomi. Tujuan reformasi. Reformasi memiliki tujuan tertentu agar sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik dari segi bidang ekonomi, politik, dan lain-lain. Selain itu terdapat beberapa hal lain juga, di antaranya satu, untuk menyusun kembali penataan struktur kenegaraan. Kedua, membawa kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Yang ketiga, mengubah atau menghilangkan cara hidup yang tidak sesuai dengan semangat reformasi seperti perilaku korupsi, dan nepotisme. Ya, selanjutnya latar belakang terjadi reformasi. Yang pertama itu krisis ekonomi. Kala itu ekonomi Indonesia turun terus-menerus, rupiah mengalami pelemahan yang drastis yang disebabkan oleh krisis moneter di negara Asia. Yang kedua, krisis politik. Pada masa Orde Baru, penyelenggaraan negara tidak transparan, dari aspirasi rakyat tidak dilaksanakan, yang menimbulkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintahan pada masa Orde Baru. Poin ketiga, krisis sosial. Pada masa itu Indonesia mengalami krisis sosial sehingga terjadi menjadi dua kelas. Yang pertama, kaum elit, yaitu elit politik keturunan Tionghoa, dan yang kedua itu rakyat kecil atau masyarakat biasa, sehingga mengalami kecemburuan sosial dan mengalami kerusuhan atau penjarahan. Poin keempat, krisis hukum. Terjadinya penyimpangan hukum karena hukum dijadikan oleh penguasa untuk dijadikan pembenaran atas kebijakannya. Ya, yang terakhir, krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Dari semua yang terjadi, paling puncak yaitu krisis kepercayaan terhadap pemerintahan. Masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintahan Orde Baru, sehingga menimbulkan demonstrasi dan kerusuhan seperti tragedi Trisakti pada 12 Mei 1968 hingga Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Sedikit tambahan dari kelompok kami, Indonesia pernah mengalami reformasi pada tahun 1998. Pada saat itu pemerintah Orde Baru digulingkan oleh gerakan reformasi dari berbagai lapisan masyarakat. Reformasi yang sedikit terjadi di Indonesia pada saat itu dilatar belakangi beberapa faktor, yaitu melamahnya ekonomi, krisis hukum, sosial, hukum, dan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Hampir semua kegiatan pemerintah yang terselenggarakan masa Orde Baru tidak dibarengi dengan pembentukan mental para pelaksana pemerintah, sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Yang terjadi penyelewengan KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, penyimpangan dari sikap otoriter yang mengecewakan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.